Sebuah peringatan keras baru saja dikirimkan langsung dari jantung benua Eropa, dan kali ini pusat gempa berasal dari garasi pabrikan sayap tunggal yang siap meruntuhkan tatanan lama kejuaraan dunia balap motor paling bergengsi di planet bumi. Jangan berkedip, karena apa yang sedang dirancang di balik dinding tertutup sirkuit saat ini bukan lagi sekadar proyek pencarian bakat biasa, melainkan sebuah operasi senyap tingkat tinggi untuk menciptakan monster baru di lintasan balap. Nama seorang remaja asal Indonesia mendadak menjadi perbincangan paling panas di antara para pemilik tim dan mekanik senior karena kemampuannya yang di luar nalar sehat saat menggeber motor di lintasan basah maupun kering. Ini bukan lagi soal kapan dia akan tampil di televisi global, tetapi tentang seberapa cepat dia akan mengobrak-abrik dominasi para pembalap barat yang sudah terlalu lama nyaman bertengger di podium tertinggi tanpa ada perlawanan berarti dari talenta emas Asia Tenggara. Spekulasi terus bergulir liar di koridor pedok dan ketegangan mulai meningkat di antara para pesaing yang menyadari bahwa ada kekuatan besar yang sedang mengintai posisi mereka dari balik bayang-bayang persiapan musim balap 2026 yang sangat ketat dan menguras emosi ini. Mari kita bicara tentang fakta keras, di mana selama lebih dari 2 dekade terakhir, hegemoni kejuaraan dunia ini selalu dicengkram kuat oleh paspor Spanyol dan Italia, seolah lintasan sirkuit adalah sirkus pribadi milik mereka sendiri. Pembalap Asia seringkali datang dan pergi hanya sebagai pemanis sponsor atau komoditas pasar otomotif, tanpa pernah diberikan paket motor terbaik untuk benar-benar bertarung memperebutkan gelar juara dunia di kelas Premier. Jarak budaya yang masif ditambah kesulitan beradaptasi dengan karakter sirkuit Eropa yang teknis dan kejam, seringkali menjadi mesin pembunuh karir paling efektif bagi talenta muda sebelum mereka berkembang. Namun skenario usang itu kini sedang dirobek-robek oleh sebuah pergerakan masif yang tidak terduga, di mana para pengamat motorsport internasional mulai melihat adanya anomali besar dalam grafik kecepatan para pembalap muda Asia. Mereka tidak lagi datang untuk belajar, melainkan untuk merebut posisi terdepan dengan gaya balap yang sangat agresif dan tidak mengenal rasa takut sedikit pun saat harus berduel jarak dekat di tikungan kecepatan tinggi. Keadaan ini memaksa tim-tim papan atas Eropa mulai membuka mata dan menyadari bahwa peta kekuatan balap motor dunia sedang mengalami pergeseran kutub yang sangat ekstrim. Di balik revolusi senyap ini berdiri satu sosok sentral dengan reputasi yang membuat nyali para pembalap muda langsung menciut sebelum memakai baju balap mereka. Dia adalah sang legenda juara dunia 250cc Hiroshi Oyama. Pria asal Jepang ini bukanlah tipe mentor yang gemar memberikan pujian manis di depan kamera media, melainkan seorang komandan lapangan yang menerapkan disiplin militer super ketat ala doktrin samurai modern di dalam garasi. Metode kepelatihannya terkenal sangat brutal tanpa kompromi, di mana setiap pembalap dipaksa melewati batas kemampuan fisik dan mental mereka hingga ke titik nadir yang paling menyiksa. Tidak sedikit talenta muda yang frustrasi dan bertumbangan karena tidak sanggup menahan tekanan psikologis tingkat tinggi yang diterapkan secara konstan oleh Aoyama dalam setiap sesi evaluasi data. Namun, dari sistem pembinaan yang kejam inilah lahir mentalitas baja para petarung sejati yang tidak akan gentar meskipun harus dikepung oleh puluhan pembalap Eropa di sirkuit manapun di dunia. Aoyama tahu betul bahwa bakat mentah saja tidak akan pernah cukup untuk bertahan hidup di ekosistem Grand Prix yang sangat kanibal, sehingga dia memilih untuk menanamkan insting membunuh di lintasan kepada setiap anak didiknya. Ketika sistem brutal ala Aoyama ini dipertemukan dengan talenta murni luar biasa milik Veda Ega Pratama, maka yang tercipta adalah sebuah kombinasi maut yang siap meledakkan sejarah balap motor modern. Pemuda ajaib asal Indonesia ini langsung menghancurkan seluruh rekor poin tertinggi sepanjang sejarah kejuaraan Asia Talent Cup dengan performa yang membuat para petinggi Honda Racing Corporation langsung melompat dari kursi mereka. Radar pemandu bakat internasional mendeteksi ada sesuatu yang sangat berbeda dari cara anak muda ini mengendalikan motor, di mana dia mampu merasakan batas grip ban dengan akurasi yang setara dengan pembalap kelas dunia. Keberaniannya melakukan pengereman ekstrim di titik-titik paling berbahaya membuktikan bahwa kapasitas mentalnya sudah jauh melampaui usianya yang masih sangat belia saat ini. Publik Eropa mulai terkesiap melihat bagaimana seorang remaja dari Asia mampu mengacak-acak dominasi sirkuit lokal dengan ketenangan seorang veteran yang sudah kenyang makan asam garam pertempuran lintasan. Setiap lap yang dia catatkan adalah pembuktian bahwa kesuksesannya bukan karena faktor keberuntungan, melainkan karena kombinasi kerja keras tanpa henti dan insting balap alami yang sangat langka ditemukan dalam 1 dekade terakhir.
Tantangan sesungguhnya bagi Veda kini bergeser ke sirkuit-sirkuit legendaris Eropa yang terkenal sangat teknis, memiliki perubahan elevasi ekstrim, dan karakter aspal yang sangat menguras fisik serta menguji ketahanan komponen sasis motor. Disinilah letak kejeniusan strategi Hiroshi Aoyama yang dengan sengaja memberikan porsi latihan ekstra berat menggunakan motor berkapasitas mesin jauh lebih besar dari kelas kompetisinya saat ini. Langkah ini diambil agar fisik Veda terbiasa menahan beban deselerasi ekstrim serta mampu mempertahankan kecepatan di tengah tikungan atau corner speed yang menjadi kunci utama kemenangan di kelas Moto3. Setiap detail pergerakan tubuh di atas motor dievaluasi menggunakan sensor data telemetri yang sangat canggih. Tidak boleh ada 1 sentimeter pun kesalahan dalam penempatan posisi badan saat menikung. Proses adaptasi paksa ini memang sangat menyiksa dan menguras energi, tetapi hasil di atas lintasan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Para mekanik tim lawan mulai kasak-kusuk di belakang garasi setelah melihat catatan waktu sektor demi sektor milik pembalap Indonesia ini yang terus menempel ketat barisan depan pembalap reguler kejuaraan dunia tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik sama sekali. Dinamika di lintasan kini mulai merembet ke ranah bisnis dan politik tingkat tinggi setelah muncul laporan bahwa Dorna Sports, selaku pemegang hak komersial global MotoGP, mulai ikut memantau situasi ini dengan sangat intens. Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia adalah pasar kendaraan roda 2 terbesar di dunia dengan basis penggemar balap motor paling fanatik dan militan yang tidak tertandingi oleh negara manapun di benua Eropa. Dorna sangat menyadari potensi ledakan ekonomi yang luar biasa besar jika mereka berhasil menempatkan seorang pembalap lokal asli Indonesia untuk bertarung memperebutkan podium di kelas tertinggi MotoGP. Angka rating penyiaran televisi global diprediksi akan mencetak rekor baru sepanjang sejarah dan nilai kontrak sponsor dari perusahaan-perusahaan raksasa akan langsung membanjiri sirkuit tanpa bisa dibendung lagi. Oleh karena itu, kepentingan komersial global kini mulai sejalan dengan kepentingan pembinaan prestasi yang sedang dijalankan oleh duet maut Aoyama dan jajaran manajemen tingkat tinggi Honda. Skenario rahasia ini membuat pergerakan karir Veda tidak lagi sekedar urusan olahraga balap motor murni, melainkan sudah menjadi bagian dari strategi bisnis global bernilai jutaan dolar yang melibatkan banyak kepentingan raksasa di belakangnya. Ketegangan semakin memuncak di lorong pedok setelah salah satu media otomotif terkemuka asal Spanyol membocorkan sebuah dokumen spekulatif mengenai rencana jangka panjang yang sedang dirancang di balik pintu tertutup. Kabar burung menyebutkan bahwa draft kontrak eksklusif berdurasi jangka panjang dengan klausul khusus sudah mulai dipersiapkan oleh pihak pabrikan untuk mengamankan tanda tangan sang pembalap muda Indonesia. Langkah kilat ini diambil untuk menutup peluang bagi pabrikan saingan seperti KTM atau Ducati, yang dikabarkan juga mulai terpikat oleh performa impresif yang ditunjukkan Veda selama menjalani tes pramusim. Honda tidak ingin kehilangan aset paling berharga dari Asia yang bisa menjadi suksesor utama mereka di masa depan setelah era kejayaan pembalap-pembalap legendaris mereka mulai pudar di telan waktu. Jalur cepat atau fast track menuju kelas Moto3 penuh waktu kini sedang digodok matang-matang dengan target yang sangat ambisius, yaitu membawa sang pembalap menembus kelas Premier sebelum usianya menginjak 22 tahun. Semua rencana megah ini tentu saja membuat suasana di dalam pedok tim junior Honda menjadi sangat dinamis, sekaligus penuh dengan intrik politik internal yang sangat menarik untuk terus dipantau perkembangannya. Memikul ekspektasi raksasa dari ratusan juta pasang mata pencinta motorsport di tanah air, jelas merupakan sebuah beban psikologis yang sangat berat dan berpotensi menghancurkan fokus seorang pembalap muda jika tidak dikelola dengan benar. Disinilah peran krusial Hiroshi Aoyama kembali diuji, bukan sebagai pelatih teknik balap, melainkan sebagai perisai psikologis yang melindungi mental anak didiknya dari distorsi luar lintasan yang merusak. Aoyama secara ketat membatasi interaksi media dan melarang keras adanya perayaan berlebihan atas kemenangan kecil karena target utama mereka adalah gelar juara dunia sejati di kelas tertinggi, bukan sekedar popularitas sesaat di media sosial. Sang mentor selalu mengingatkan bahwa setiap jurnalis Eropa akan mencari celah kesalahan sekecil apapun untuk menjatuhkan mentalitas pembalap pendatang baru yang mencoba mengusik kenyamanan sirkuit mereka. Beruntung pemuda asal Gunung Kidul ini memiliki tingkat kedewasaan emosional yang sangat luar biasa, di mana dia tetap terlihat tenang, rendah hati, dan sangat fokus pada tugasnya di atas motor, meskipun namanya terus dielor-elorkan. Kekuatan mental yang stabil inilah yang membedakannya dari talenta-talenta Asia terdahulu yang seringkali layu sebelum berkembang akibat terbuai oleh sanjungan publik yang datang terlalu cepat.
Ketika semua teori manajemen dan strategi komersial disingkirkan, maka pembuktian sesungguhnya tetap berada di atas hamparan aspal sirkuit sepanjang 4 km, di mana kecepatan murni adalah satu-satunya hukum yang berlaku sah. Analisis mendalam terhadap data telemetri menunjukkan bahwa gaya balap Veda memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi dalam mengeksekusi tikungan keluar atau corner exit yang krusial untuk menghasilkan kecepatan maksimal di trek lurus. Kemampuannya mengombinasikan teknik berkendara modern dengan keberanian mengambil resiko di zona pengereman membuat para rivalnya seringkali terpaksa melakukan kesalahan sendiri karena panik saat diguntit dari belakang. Dia tidak ragu untuk menusuk dari sisi dalam tikungan yang sempit, sebuah manuver berani yang biasanya hanya dilakukan oleh para pembalap yang memiliki tingkat kepercayaan diri sangat tinggi pada ban depan mereka. Kecepatan lap demi lap yang dicetaknya menunjukkan konsistensi yang sangat luar biasa, sebuah indikator penting bahwa sang pembalap mampu mengelola keausan ban dengan sangat cerdas sepanjang durasi balapan yang panjang. Performa impresif inilah yang membuat para komentator internasional mulai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh anak muda Indonesia ini untuk merajai kompetisi masa depan. Kini roda kompetisi terus berputar dengan kecepatan tinggi dan garis finish menuju panggung tertinggi MotoGP sudah mulai terlihat di ujung cakrawala pembinaan prestasi balap motor internasional. Kombinasi sempurna antara disiplin baja tingkat tinggi milik sang mentor Jepang dan nyali besar tanpa batas milik pemuda Indonesia ini telah menciptakan sebuah cetak biru baru dalam sejarah motorsport dunia. Dominasi mutlak negara-negara barat di grid depan kini berada dalam ancaman paling nyata yang pernah ada, dan tanda-tanda keruntuhan hegemoni lama itu sudah mulai terasa di setiap tikungan sirkuit Eropa. Jalan yang membentang di depan memang masih dipenuhi oleh rintangan yang teramat sulit, badai persaingan yang kejam, serta tekanan dari segala penjuru arah yang siap menguji kesetiaan mereka pada impian besar ini. Namun dengan fondasi yang sudah tertanam kuat, serta dukungan penuh dari kekuatan komersial global, rasanya tinggal menunggu waktu saja sampai lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang megah di podium tertinggi kelas Premier. Mari kita bersiap menjadi saksi sejarah baru, karena sebuah kejutan besar yang akan mengubah jalannya sejarah kejuaraan dunia balap motor untuk selamanya sedang bersiap untuk segera diledakkan di atas lintasan balap.